Shalom teman-teman, bertemu lagi dengan saya Jeffrey. Kali ini kita akan membahas mitos soal Natal, Migdal Eder, dan mitos Natal bersalju. Bagian yang pertama, mungkinkah domba-domba digembalakan di padang bulan Desember? Catatan Injil ini sering dipertanyakan dalam kaitan dengan perayaan Natal. Di daerah-daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Seperti di Lukas pasal 2 ayat 8. Kalau kalender liturgis gereja diterima, maka Yesus lahir pada 25 Desember menurut kalender Gregorian, yang dipakai gereja Katolik dan Protestan, atau pada 7 Januari, menurut kalender Julian yang digunakan gereja-gereja timur. Apa mungkin ada kawanan domba yang digembalakan di padang pada waktu malam di musim dingin? Padahal seperti yang diteguhkan oleh catatan-catatan sejarah gereja kuno maupun literatur rabbinik Yahudi, yang dimaksud padang gembala ternyata bukan padang gembala biasa. Menurut sejarawan Eusebius dari Kaisaria yang hidup antara tahun 265 sampai dengan 340, tempat itu berkaitan dengan Migdal Eder, menara kawanan domba, yang terletak 1000 kaki dari Bethlehem. Inilah tempat para gembala menerima berita kelahiran Yesus. Migdal Eder, menara kawanan domba, dalam Taurat dan kitab Nabi-Nabi di Kejadian ayat 35, pasal 21, dan Mikha ayat 4, pasal 8. Yang dalam tafsir para Rabbi Yahudi juga dikaitkan dengan pengharapan akan datangnya Sang Raja Mesias. Istilah Kejadian pasal 35 ayat 16 sampai dengan 22. Dituliskan tentang kematian Rahel pada waktu melahirkan Benyamin, yang kemudian dikuburkan di jalan ke Efrata, yaitu di Bethlehem. Kuburan Rahel ini ada di Bethlehem, hingga sekarang sebuah bangunan dengan kubah putih dengan menorah di atasnya dan tertulis dalam bahasa Ibrani, Kever Rahel, kubur Rahel. Targum Yonatan menerjemahkan frasa, Wi atah Migdal Eder, hai engkau menara kawanan domba, dalam Miha pasal 4 ayat 8, sebagai personifikasi Mesias. Wat Meshiha di Israel, artinya, hai Mesias Israel. Sedangkan Targum Pseudo Yonatan menyebut Migdal Eder, tempat Yakub memasang kemahnya, sebagai tempat Raja Mesias akan menyatakan dirinya pada hari-hari akhir. Berdasarkan catatan Yahudi yang tertulis dalam Mishnah, Shekalim pasal 7 ayat 4, maka domba-domba dalam Lukas 2 ayat 8 bukan binatang gembalaan biasa, tetapi Behemah Sheni Metsef Mirusalaim Wead Migdal Eder, artinya, binatang-binatang yang ditemukan di sebuah tempat dari Yerusalem sampai Migdal Eder. Domba-domba ini dipersiapkan sebagai kurban untuk bait suci, yang dijaga oleh gembala-gembala yang khusus menurut peraturan para rabbi, seperti tercatat dalam Talmud. Karena itu, tempat khusus antara Yerusalem dan Migdal Eder, letaknya di jalan tertutup dalam perjalanan dari Bethlehem menuju ke Yerusalem. Selanjutnya, berdasarkan catatan para peziarah kuno, gereja membangun kapel yang sekarang disebut Haql al-Ra'ah, artinya padang gembala, yang terletak di Beit Sahur, dekat Bethlehem. Istilah Arab Bait Sahur, Bait artinya rumah, dan Sahur artinya berjaga. Untuk mengabadikan para gembala yang selalu berjaga untuk mengawasi domba-dombanya pada waktu malam. Para gembala berangkat dari padang gembala, Migdal Eder, di Beit Sahur, menuju palungan tempat lahir Yesus, yang terletak di bawah Church of Nativity, Gereja Kelahiran Yesus, di Bethlehem. Bagian kedua. Mitos anti-Natal Bethlehem bersalju. Para penentang Natal menertawakan perayaan 25 Desember, tidak mungkin Yesus lahir bulan Desember, karena pada waktu itu para gembala sedang menggembalakan domba-dombanya pada malam hari. Argumentasi mereka, di wilayah Israel, domba-domba pada umumnya paling lambat harus kembali dimasukkan dalam kandangnya pada waktu turun hujan pertama. Hujan pertama itu dalam kalender Yahudi kadang jatuh pada bulan Marheswan, Oktober sampai November, kadang pula awal bulan Kislev, November sampai Desember. Menurut Talmud, Beitzah 40b, ada dua jenis binatang yang digembalakan. 1. Elu hen baitot, yaitu ternak piaraan khusus yang dikeluarkan mulai pagi hari untuk merumput di padang yang terletak di batas kota, dan kembali ke kota pada malam hari. Kemudian yang kedua, Eluhen Midbariot, yaitu ternak yang digembalakan di padang. Jenis ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu A. Ternak yang digembalakan di padang pada waktu Paskah,
merumput di padang siang dan malam, dan dimasukkan lagi ke kandang waktu hujan pertama, dan B. Ternak yang keluar merumput di padang dan tidak masuk ke area yang ditentukan, baik pada musim panas maupun pada musim dingin. Catatan di Lukas ayat 2 pasal 8 merujuk kepada domba-domba khusus untuk upacara korban yang digembalakan di padang tertutup, dan domba-domba tersebut dilepaskan di sana, baik pada musim panas maupun musim hujan. Faktanya, Bait Suci selalu mempunyai persediaan domba-domba sepanjang tahun, karena tidak ada upacara Yahudi yang tanpa kurban binatang. Dalam lingkaran tahun liturgis Yahudi, perayaan yang jatuh pada 25 Kislev hingga 2 Tevet, Desember sampai Januari, adalah perayaan Hanukkah, penahbisan Bait Suci. Hari Raya Penahbisan Bait Suci ditetapkan untuk memperingati kemenangan Yehuda Makabe, yang pada tahun 165 sampai 164, sebelum Masehi, berhasil menumpas kejahatan Raja Antiochus Epiphanes yang menajiskan Bait Allah, seperti tertulis di 2 Makabe 10. Dan dalam Yohanes 10 ayat 22, disebutkan bahwa perayaan itu jatuh pada musim dingin. Ciri khas perayaan ini adalah penyalaan lampu-lampu terang. Sejarawan Yahudi, Flavius Josephus yang hidup sekitar tahun 90-an, menyebutnya Hag HaUrim, Hari Raya Terang. Menurut The Coptic Didaskalia Apostolorum yang ditulis sekitar tahun 189, Yesus dilahirkan tepat pada perayaan Hanukkah, 25 Kislev kalender Ibrani, atau bertepatan dengan 29 Kiah kalender Mesir. Selain itu, kita juga harus melihat geografis Israel secara keseluruhan. Hanya di wilayah Israel Utara biasanya salju turun dari Gunung Hermon setiap musim dingin. Sedangkan Bethlehem Efrata, tempat malaikat bertemu dengan para gembala, bukan wilayah turunnya salju. Wilayah Israel Selatan terdiri dari gurun, karena itu bulan Desember suhu Bethlehem hanya berkisar 13,8 sampai 5,5 derajat Celcius. Pada suhu tertentu yang disebut titik beku, yaitu 0 derajat Celcius, barulah salju bisa turun. Karena itu, tidak ada salju di Bethlehem, kecuali pada saat-saat tertentu turun salju tipis kiriman dari wilayah utara. Bagian ketiga. Akhir Hanukkah, Tevet, Desember. Bulan baik tak turun hujan. Sumber-sumber rabbinik juga mencatat bahwa ada waktu-waktu baik, hingga bulan Tevet, yang mestinya musim hujan, tidak turun hujan. Seperti yang sudah dicatat, perayaan Hanukkah diselenggarakan mulai 25 Kislev sampai 2 Tevet. Dalam Talmud dikisahkan Rabbi Yehuda berkata, Tafa leshata de Tevet armalata, bulan yang baik Tevet seperti janda, ta'anit nanbe. Maksudnya, hujan ibarat suami dari tanah, kata Rabbi Yehuda, tanpa hujan tanah seperti seorang janda. Tentu saja, The Miracle of Tevet ini disambut baik oleh semua orang Israel. Ada yang berkata, ini anugerah agar ladang tetap panen, karena terlalu banyak hujan merusak sayuran. Dan ada yang berkata, penyakit bisa muncul karena hujan berlebihan. Rabbi Hisda berkata, ini Tevet yang baik, sebab banyak hujan tanah penuh lumpur. Nah, kalau alasan kebaikan musiman saja, orang dengan gembira menyambut Tevet, Desember atau Januari, tanpa hujan, apalagi dengan kedatangan Sang Mesias. Meskipun catatan Talmud ini tidak langsung berbicara tentang Natal, namun jelas membuktikan bahwa ada masa-masa istimewa yang terjadi. Terlepas dari banyak orang Yahudi sampai hari ini menolak Yesus sebagai Mesias, namun bagi kita yang percaya Natal telah disiapkan khusus oleh Bapa Surgawi, dengan hari baik dan cuaca yang cerah untuk menyambut kelahirannya, to pleroma to kronu, when the fullness of the times had come. Dan itu bukan terjadi secara kebetulan saja. Sejujurnya harus dikatakan bahwa alasan klise yang mendukung mitos Desember bersalju telah lahir dari paradigma barat yang sok tahu. Sebab tanpa mengaitkan dengan Natal pun, alasan penolakan bahwa pada bulan Desember di wilayah Israel tidak mungkin ada domba-domba yang digembalakan di padang, bertentangan dengan fakta. Kejadian pasal 31 ayat 38 sampai dengan 40, yang mencatat bahwa pada musim salju pun, domba-domba masih bisa digembalakan di padang. Bahkan saat musim dingin di wilayah Israel Utara, aku dimakan panas hari waktu siang dan kedinginan waktu malam, dan mataku jauh daripada tertidur. Kata yang diterjemahkan, kedinginan di waktu malam dalam bahasa Ibrani, kerah, artinya embun beku.
Alkitab New King James menerjemahkan, "Thus I was. In the day the drought consumed me, and the frost by night, and my sleep departed from mine eyes." Kejadian pasal 31 ayat 38 sampai dengan 40 ini ternyata sesuai dengan deskripsi Talmud, Beitzah 40b. Itulah ternak-ternak yang keluar untuk merumput di padang dan tidak masuk ke tempat yang ditentukan, baik pada musim panas maupun pada musim dingin. 4. Catatan penutup. Asumsi barat yang menopang mitos Desember bersalju, begitu menghirup langsung udara tanah suci Israel, biasanya akan berubah. Kota Bethlehem berjarak 10 km di sebelah selatan Yerusalem, letaknya pada ketinggian 775 di atas permukaan laut. Posisi geografis Bethlehem menyebabkan zona ini cukup hangat. Berbeda dengan bagian utara di wilayah Hermon, Bethlehem, yang hingga sekarang suhunya berkisar antara 13,8 sampai 5,5 derajat Celcius. Pada bulan Desember tidak pernah turun salju. Kecuali apabila suhunya berubah ekstrim, kadang-kadang salju turun di Bethlehem, seperti yang terjadi pada tahun 1953 dan terakhir pada bulan Januari 2012 dan 2013. Jadi singkatnya, jangan kita bayangkan setiap Desember Bethlehem bersalju. Selama ini kita hanya menelan mentah-mentah mitos anti-Natal, yang ironisnya masih banyak diikuti dan dikembangkan oleh orang-orang Kristen di Indonesia. Perlu diingat, Migdal Eder adalah tempat malaikat menemui para gembala untuk mengabarkan tentang kelahiran Sang Mesias. Jadi Yesus bukan lahir di Migdal Eder tapi di Palungan di mana sekarang dibangun Church of Nativity, Gereja Kelahiran Yesus, di Bethlehem. Migdal Eder letaknya di Bait Sahur sekitar 1000 kaki dari Bethlehem, seperti catatan Lukas pasal 2 ayat 15. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Sampai jumpa lagi di topik yang lain. Selamat Natal. Selamat merayakan kelahiran Sang Firman yang telah menjadi manusia. Amin.